أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seputaran dunia mualaf, lokal dan internasional dunia. Kisah yang kami angkatin, memang kisah nyata yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, karena ini kisah sangat menarik, sehingga tertarik hati anak untuk mengangkat kembali, sebagai kejadian penting di dunia mualaf. Saat kejadian ini, semua terkejut karena satu gereja langsung masuk Islam setelah mendengar penjelasan berikut ini. Ini adalah sebuah kisah yang sangat nyata, yaitu seorang pemuda muslim yang tinggal di Amerika. Walaupun kisah ini terjadi pada tanggal 22 Februari tahun 2006. Namun sebagai bukti sejarah mualaf yang telah terjadi di negara adidaya Amerika Serikat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dalam berdakwah seperti pemuda Amerika ini. Kisah dan kejadiannya begini, bermula dari seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda Arab ini merupakan salah seorang manusia yang diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, yaitu berupa ilmu tentang agama Islam, bahkan ia mampu mendalami ilmu agama yang ia miliki. Selain sebagai seorang pelajar, pemuda ini juga seorang juru dakwah Islam. Dan pada ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka sangat akrab. Keakraban pemuda Arab itu dengan seorang Nasrani yang dilandasi harapan besar, semoga Allah memberinya hidayah kepada kenalannya untuk masuk Islam. Alkisah, pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika, dan melintas di depan sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Si Nasrani akan memasuki gereja tersebut, dan meminta agar pemuda Arab itu turut masuk ke dalam gereja. Semula pemuda Arab tersebut keberatan dengan permintaan temannya itu, namun karena ia terus didesak, akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaan si Nasrani itu. Lalu masuklah ia ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan orang Nasrani. Ketika pendeta gereja itu masuk, para hadirin serentak berdiri untuk memberikan penghormatan. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika memandang para hadirin. Ia pun berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku berharap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku akan menjamin keselamatannya." Barulah pemuda Arab itu beranjak keluar. Di ambang pintu, ia bertanya kepada si pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia hendak beranjak keluar. Namun si pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya untuk memojokkan dan mempermalukan pemuda tersebut, sekaligus mengokohkan agama dan gerejanya. Si pendeta berkata, "Aku akan membiarkan Anda keluar dari tempat suci ini setelah aku mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan, dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Sang pemuda Arab tersebut tersenyum dan berkata, "Silahkan." Pendeta itu mengajukan 22 pertanyaan singkat. Sebutkan satu yang tidak akan ada duanya, dua yang tidak akan ada tiganya, tiga yang tidak akan ada empatnya, empat yang tidak akan ada yang limanya, lima yang tidak akan ada enamnya, enam yang tidak akan ada tujuhnya, tujuh yang tidak akan ada delapannya, delapan yang tidak akan ada sembilannya, sembilan yang tidak akan ada sepuluhnya, sesuatu yang bernilai 10, 11 yang tidak akan ada 12-nya, 12 yang tidak akan ada 13-nya, 13 yang tidak akan ada 14-nya, 15. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. 16. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? 17. Siapakah yang berdusta namun masuk ke surga? 18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia mencelanya. 19. Sebutkan makhluk yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. 20. Siapakah yang tercipta dari api, dan siapakah yang diazab dengan api? 21. Dan siapakah yang terpelihara dari api, dan siapakah yang tercipta dari batu, dan siapakah yang diazab dengan batu, dan siapakah yang terpelihara dari batu, dan sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar.
22. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, yang 3 di bawah naungan, dan 2 di bawah sinaran matahari. Setelah mendengar pertanyaan yang aneh dan dibuat-buat tersebut, pemuda itu pun tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca bismillah ia berkata, Satu yang tidak mungkin ada duanya, ialah Allah. Dua yang tidak mungkin ada tiganya ialah malam dan siang. Allah berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami. Surat Al-Isra, ayat 12. 3 yang tidak mungkin ada 4-nya, adalah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa di ketika Nabi Khidir menenggelamkan perahu, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Surat Al-Kahfi, ayat 71-82. 4 yang tidak mungkin ada 5-nya, adalah 4 kitab suci, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. 5 yang tidak mungkin ada 6-nya, ialah salat 5 waktu. 6 yang tidak mungkin ada 7-nya, ialah jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk. 7 yang tidak mungkin ada 8-nya, ialah langit yang berjumlah 7 lapisan. Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, surat Al-Muluk, ayat 3. 8 yang tidak mungkin ada 9-nya, ialah malaikat pemikul, Arasy Ar-Rahman, Allah berfirman. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu di atas kepala mereka. Surat Al-Haqqah, ayat 17. 9 yang tidak ada 10-nya, adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, tongkat, dan tangannya yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 adalah kebaikan. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat. Al-An'am, ayat 160. 11 yang tiada 12-nya, adalah saudara-saudara Yusuf. 12 yang tiada 13-nya, adalah mukjizat Nabi Musa, yang terdapat dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Al-Baqarah, ayat 60. 13 yang tiada 14-nya, adalah jumlah saudara Yusuf ditambah ayah dan ibunya. Adapun yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah SWT berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. At-Tawir, ayat 18. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Yang ke-19, mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian, dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun kepada Tuhanku, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak dia sukai adalah suara keledai. Allah berfirman, sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Luqman, ayat 19. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa ibu dan bapa adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Solih dan kambing Nabi Ibrahim. Adapun makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis, yang diazab dengan api adalah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah berfirman, wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Al-Anbiya. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Solih, dan yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah, dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi penghuni gua. Pemuda Arab itu terus melanjutkan perkataannya. Ia menjawab pertanyaan yang dibuat-buat dengan jawaban yang sesuai dengan firman Allah. Walaupun pertanyaan itu sengaja dibuat hanya untuk mempermalukannya, namun pemuda itu mampu menjawabnya dengan tenang. Hingga sampailah pada jawaban yang terakhir, yaitu, pohon yang memiliki 12 ranting, mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan, dan 2 di bawah sinaran matahari. Maknanya, pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah salat 5 waktu, 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Setelah jawabannya terjawab oleh pemuda Arab ini,
Pendeta dan para hadirin pun merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian pemuda itu pun pamit ketika semua sedang terbuai dalam kekaguman terhadap jawabannya. Namun sebelum pergi, pemuda itu meminta si pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh si pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu, lidah si pendeta menjadi keluh, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak. Para Nasrani yang lain berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan ngawur kepadanya, dan pemuda itu mampu menjawab semuanya. Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan masuk akal, namun Anda tidak mampu menjawabnya." Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah." Mereka menjawab, "Kami akan menjamin keselamatan Anda." Sang pendeta pun berkata, jawabannya ialah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu si pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu pun memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Kisah nyata ini diambil dari Mausu'ah Al-Qisah Al-Waqiyah melalui internet, www.gesah.net. Orang yang berakal termasuk para pendeta sebenarnya telah mengetahui bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan akan menjaga manusia dalam kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Namun apa yang menyebabkan hati para pendeta itu masih tertutup, bahkan cenderung mereka sendiri yang menutup rapat jiwanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang mau berpikir. Bagaimana tanggapan saudara dan saudari kami semua? Tulis di kolom komentar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.